tiga. Yang 12 terlalu rumit. Ya, dijadikan tiga. Saya minta maaf kepada guru saya, disederhanakan. Karena kalau sederhana banyak yang nangkap. Kalau rumit nanti orang lain dari saya. Yang 12 jadikan tiga. Pertama adalah ignorance. Ignorance itu bodoh. Banyak orang nanya, apa itu bodoh? Apa itu bodoh? Yang dimaksud bodoh di sini apa? Yang dimaksud bodoh adalah the absence of knowledge. Jadi tidak punya pengetahuan. Bodoh, bahasa bulunya buta huruf. Makanya di Tibet ada pepatah begini, lack of knowledge is the opening door of spiritual downfall. Orang yang bodoh membuka pintu bagi kejatuhan spiritual. Jadi kenapa bodoh? Karena kita tidak tahu. Bahasa sederhana, tidak tahu. Kita bodoh karena tidak tahu. Tidak tahu di mana. Seperti maaf, anak bayi memegang strum listrik, itu tidak tahu gimana. Salah-salah mati bayi yang atas bangun, nggak tahu. Atau anak bayi pegang pisau, terus tangannya dipotong, gimana nggak tahu. Seperti itulah orang bodoh. Seperti itu juga kita yang bodoh, tidak tahu. Makanya kita putar lahir mati, tidak tahu. Makna kedua dari moha, ignorance, kebodohan. Kalaupun Anda tahu, tapi Anda tahu pengetahuan yang beracun. Istilah aslinya contaminated knowledge. Anda memiliki pengetahuan, tapi pengetahuan yang beracun. Ciri pengetahuan beracun sederhana. Anda penuh dengan keakuan, penuh dengan keegoan. Tolong dicatat baik-baik. Semakin besar egonya, semakin menderita hidup Anda. Ya, saya ngalamin, bukan cerita orang lain. Saya ngalamin sendiri. Ya, saya ngalamin sendiri. Bagaimana saya dapat beasiswa di umur muda 38 pernah jadi dirut. Keakuannya tinggi sekali. Apa yang terjadi? 3M, menderita. Pernah menderita sekali, marah ke istri, marah ke anak, marah ke supir, marah ke anak buah, menderita. Apa dibalik penderitaan itu? Keakuan, ego. Artinya apa? Ketika itu saya dikuasai oleh pengetahuan yang salah. Ciri pengetahuan yang salah adalah penuh dengan keakuan. Bahasa aslinya atta. Ada keegoan, ada keakuan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, kenapa menangis? Kenapa bersedih? Kenapa menderita? Kenapa dalam duka? Sederhana. Ibu, bapak, semuanya termasuk saya dikuasai oleh keakuan, keegoan. Jadi ada dua pengertian bodoh, ignorance. Pertama memang tidak tahu, yang kedua dikuasai oleh pengetahuan beracun. Apa itu pengetahuan beracun? Keakuan, keegoan. Makanya di jalan spiritual itu kelebihan-kelebihan pujian, kaya, makan berlebihan dihindari, karena dia hanya memperbesar ego. Ego yang memperbesar, semakin besar membuat kita tambah menderita. Ya, lihat wanita yang cantik menderita. Ya, kenapa menderita? Keakuannya tinggi, ya, gampang tersinggung. Lihat pria kaya menderita karena kaya, harga dirinya tinggi. Ya, telat sedikit buka pintu bisa marah-marah. Ya, kelas-kelas singkong seperti kita, tidak ada bukain pintu. Emangnya gue pikirin, buka saja sendiri. Jadi itu ego. Jadi kenapa kita dalam kebodohan? Kemungkinan pertama tidak tahu, kemungkinan kedua kita penuh dengan keakuan. Sehingga adik-adik saya, kakak-kakak saya yang hari ini menangis. Kenapa Anda menangis? Karena Anda masih memiliki keakuan.
Semakin besar keakuannya, semakin besar penderitaannya. Ya, jadi yang 12 saya jadikan 3. Pertama, kebodohan. Kebodohannya dibagi 2. Bodoh tidak tahu atau bodoh karena dikuasai oleh pengetahuan yang salah. Ciri pengetahuan yang salah, ego, aku, kata. Itu sebabnya Anda tahu orang suci di Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ciri orang suci yang pengetahuan prakteknya dalam, rendah hati, banyak senyuman. Karena kenapa? Karena keakuannya sudah sembuh, atanya sudah sembuh. Ya, Jalaluddin Rumi di Islam rendah hati sekali. Konfusius menulis kalimat yang bagus sekali. Bagus, ini ngelotok di kepala saya bahasa Jawa yang ngelotok. Kalau ada orang yang terlihat baik, ikuti dia, tauladani dia. Tapi kalau ada orang terlihat jahat, periksa pikiran Anda sendiri. Tepuk tangan Konfusius. Begitu ciri orang yang keakuannya sudah sembuh. Kalau orang baik kita ikuti, kalau orang terlihat jahat kita periksa pikiran kita sendiri. Itu orang yang atanya sudah sembuh, akunya sudah sembuh, ya, keakuannya sudah sembuh. Itu orang-orang hebat sekali, hebat sekali. Hingga yang 12 saya jadikan 3. Yang pertama, kebodohan. Sudah jelas sekali, bodoh karena tidak tahu, bodoh gara-gara dikuasai oleh pengetahuan keliru bernama keakuan. Ya. Semakin cepat Anda menyelesaikan keakuan ini semakin bagus, karena dengan sembuhnya keakuan Anda akan sembuh. Pertama, keakuan. Yang kedua, mengulangi yang tadi. Ya. Karena ada keakuan, maka ada yang kedua, ada yang Anda genggam. Karena ada keakuan, maka ada yang ketiga, ada yang Anda tendang. Jadi ilmu 12 yang rumit itu saya bagi 3. Pertama, keakuan. Karena keakuan Anda menggenggam, karena keakuan juga Anda menendang. Tapi kalau yang 3 ini dijadikan 1, ya keakuan kan itu. Jadi bayangin 12 jadi 3 jadi 1 mau 12 terlalu rumit untuk orang bodoh seperti saya terlalu rumit. Jadi jadikan 3 ini jadi 1. Satunya bodohnya gara-gara keakuan. Akar utama Anda dan saya dalam duka, menderita, banyak menangis, banyak berkelahi, bahkan terus-menerus lahir dan lahir lagi karena kita penuh dengan keakuan. Ya, itu akarnya 12 jadi 3 jadi 1. Satunya di keakuan. Ya, jadi ada 4, ada duka, ada sebabnya duka. Yang sekarang yang ketiga adalah bisa dihilangkan. Ya, sebab duka yang bernama keakuan bisa dihilangkan. Anda pasti bertanya, bagaimana menghilangkannya? Ya, bagaimana menghilangkannya? Anda sudah ada di tempat yang tepat untuk menghilangkan duka itu. Meditasi. Tidak saja duka fisik bisa dihilangkan, duka spiritual juga bisa dihilangkan. Bisa, yang ketiga bilang bisa dihilangkan. Ya, Anda saya minta meditasi jalan. Aslinya sebenarnya muncul lenyap. Tapi karena puncak pertemuan kita nanti kita akan diskusi peaceful death, joyful rebirth, mati yang indah, terlahir di tempat yang indah, maka muncul lenyapnya saya ganti dengan lahir mati. Ada yang protes. Terlalu serem Pak lahir mati, terlalu serem. Kenapa serem? Karena keakuannya masih menggenggam. Ya, jadi bisa dihentikan keakuan sebagai akar duka itu bisa dihentikan. Bagaimana caranya?
lihat semuanya hanya muncul lenyap. Kenapa Anda dan saya menderita? Karena kita menduga tubuh ini adalah saya. Salah. Tubuh ini saya. Salah. Tubuh ini punya saya. Salah. Kenapa saya bilang tubuh ini punya saya? Salah. Karena kita tidak bisa mengontrol tubuh ini sepenuhnya. Tolong bentak. Jangan menua. Nggak bisa. Jangan sakit. Nggak bisa. Jangan mati. Nggak bisa. Anda mau bentak, Anda mau pukul, Anda mau mantrain sekalipun, kalau putarannya sakit, ya sakit. Karena kita tidak bisa suruh-suruh, tidak kita bisa paksa-paksa. Tubuh ini bukan milik kita. Tubuh ini statusnya sama dengan pohon mangga di luar. Saatnya tumbuh, saatnya mati. Tubuh ini sama dengan awan di atas. Saatnya jatuh sebagai hujan, ya jatuh. Saatnya jadi awan, sesederhana itu. Anda dan saya menderita gara-gara menyebut tubuh ini milik Anda. Salah. Itu sebabnya kematian menakutkan, kematian mengerikan, karena Anda dan saya bodoh menyebut tubuh ini milik kita. Salah. Tubuh ini sesederhana pohon mangga di luar, sesederhana awan di atas, sesederhana cacing yang ada di tanah. Putaran waktunya lahir, dia lahir. Putaran waktunya mati, dia mati. Sesederhana itu. Tapi Anda jadi menderita karena menyebut tubuh ini milik saya. Salah. Sebagaimana pohon mangga, kalau putaran waktunya roboh, dia roboh. Tubuh kita juga serupa. Kalau putaran waktunya sakit, dia sakit. Tidak jadi lawan. Sehingga kebodohan kita biar bisa dihentikan di nomor 3 adalah belajar, melihat, menyadari dan membadankan tubuh ini bukan milik saya. Siapa yang bisa membadankan dalam tubuh ini bukan milik saya, pelan-pelan Anda tersedar. Ya, buktinya bukan milik saya karena nggak bisa disuruh-suruh. Jangan sakit dia. Jangan tua dia. Jangan mati dia. Ya diapain pun. Kalau putaran waktunya sudah tibalah. Makanya mulai hari ini belajar mengurangi cengkeraman Anda terhadap badan, karena badan ini bukan milik kita. Ya, badan kita bukan milik, perasaan kita bukan milik kita. Coba lihat, kalau lagi bahagia, kebahagiaan jangan pergi ya, mana bisa. Kalau saat pergi dia kebahagiaan. Kesedihan, pergi cepat-cepat, mana bisa kalau belum saatnya dia pergi. Jadi tubuh kita bukan milik kita, perasaan kita bukan milik kita, pikiran kita bukan milik kita. Itulah yang membuat Anda dan saya menderita. Ya, istilah aslinya Pancaskanda ini bukan milik kita. Dia tunduk kepada hukum karma, lahir, tumbuh, tua, mati. Tapi Anda menderita karena Anda dan saya bodoh menganggap itu milik kita, makanya menderita. Bisa dihilangkan. Ya, bagaimana biar bisa hilang? Anda hanya menyaksikan mereka muncul dan lenyap, Makanya sejak hari pertama saya bilang, apapun yang muncul dalam meditasi, senyum dan saksikan. Bahasa aslinya itu compassionate witness. Bahasa aslinya saya biar masalah. Kalau bahasa Indonesia versi saya, senyum dan saksikan. Menyenangkan pengalaman meditasinya, senyum dan saksikan. Menjengkelkan pengalaman meditasinya, senyum dan saksikan.
Kalau Anda rajin senyum, saksikan. Senyum, saksikan.